الفاتحة لله وجهه
Well,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladina mustafa wassalatu wassalam ali sidqi wal wafa. Amma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati guru-guru kita yang hadir pada kesempatan subuh yang penuh bahagia ini. Di antaranya guru kita Al-Habib Muhammad Nabdi bin Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus, guru kita Al-Habib Umar bin Idrus bin Husain Al-Atas, Al-Habib Fahmi Al-Afsi, juga hadir sekretaris daripada GS3B Kebon Baru, Al-Ustaz Hidayatullah SHG, Al-Ustaz Kiai Haji Taslim Rajali, Al-Ustaz Fadilah Amir, Al-Ustaz Kiai Haji Muhtar Jabar, Al-Ustaz Haji Fahmi SHG, juga hadir tengah-tengah kita Ustaz Jaki Ahmad Karkasih, serta para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian yang hadir kesempatan pagi hari ini. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini kecuali ucap kalimat tasyukur. Kita limpahkan kehadirat Allah SWT yang alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan aneka macam nikmat dan karunia-Nya Allah SWT, sehingga kita pada subuh ini dikumpulkan di tempat yang baik, di tempat turunnya rahmat Allah SWT, di tempat yang mana apabila kita keluar dari musola ini dihapus noda dan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada idola kita, figur panutan kita. Beliau adalah kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah oleh kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah acara ini tadi diawali dengan pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Dr. Usman S. Sotomi. Dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya itu yang kita baca mudah-mudahan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para alimul ulama,
Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, yang kita cintai, guru tetap Musola Al-Muttaqin, yaitu Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Fadli, Al-Habib Muhammad Fadli bin Mustafa Al-Idrus, Matakallahu bituli hayatihi. Dan yang sama-sama kita hormati Habib Umar, dan Masya Allah begini banyak ini, saya jadi bingung dari sebutnya. Alhamdulillahilladzi ja'ala wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa billahi wa al-mi'raj wal murad wal alam jabir bala wal wara wal marad wal alam jismu tahir mutahhir mu'attar munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhil qalam شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرم المحبوب إلى رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستغفر فيا أيها المحب صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد, yang saya hormati para tamu semuanya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para guru kita bersama, para tuan guru, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antaranya sahabat saya Habib Umar bin Idrus atas Allah bituli hayati, dan juga Habib Fahmi, dan para kiai, para ustaz, para ahli yang hadir pagi ini, wabil khusus pengurus Musola Al-Muttaqin, dan tadi terwakilkan oleh ketuanya yang sengaja mancing-mancing. Dia udah tahu ada tempat gitu. Dan pengurus suku gabungan GS 3B. Kalau zaman tahun 98 dipasang tuh. Ya, Ramli tahu ya Ramli ya. Ya. Dan para jamaah semua, dan yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun demi Allah tidak mengenai hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Kita harapkan kehadiran para guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita, juga para habaib kita, insyaallah menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hajat antum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja karena selesainya jam 6.14. Saya nggak panjang lebar, walaupun tadi sudah dipancing-pancing. Tahun ini saya nggak terpancing, Pak. Karena bosan juga kalau dilabelin jadi penceramah kelas, bosan juga, capek juga. Ya, soalnya saya udah kemarin kalau di kecamatan itu ada pemutihan masalah sertifikat, dan begitu Pak ya. Jawab gitu. Bosan dengan jawab gitu. Ya, jawabnya. Biasanya berapa tahun? 3 tahun sekali, 4 tahun ada pemutihan. Sekarang nama saya udah pemutih, udah putih Ustaz. Jadi udah label dulu, label hijau, udah label merah apalagi. Terus label biru apalagi. Jadi kalau bawa KTP kemana aja tuh dipencet, mau buka rekening baru, tapi pagi itu langsung nyambung kotak ya, betul. Wah, merah nggak dikasih. Tutup rekening nggak dikasih. Gitu. Apalagi kemarin zaman suntik-suntik. Covid itu kan, wah udah selesai kan ya. Kalau habis suntik besok malam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makanya saya tobat, Pak. Cuman kalau di 2024 saya berpesan sama bapak-bapak, kalau ada di antara kita yang berbeda bendera, nggak usah ribut. Betul. Mau ustadz berbeda bendera, nggak usah ribut. Berbeda calon, nggak usah ribut. Saya cuma kasih tahu, apalagi sama pengurus masjid, musola sama masjid, sama ustadz.
siapa yang datang buka pintu aja, yang penting kuani biro. Betul? Iya. Apalagi yang mau sekali. Ketua, saya dibilang dari kemarin, pokoknya jangan nanya bocah calon siapa kek, mau mana kek, yang beli pokoknya jangan merah deh, jangan merah itu ya. Dan enak dia kan merah. Jangan pakai tanya, ini kan obrol janji. Jangan pakai tanya, baru datang tujuannya tahu minta suara, langsung aja sodorin proposal. Kata ya, sodorin aja proposal. Gitu. Ya, sodorin aja, langsung aja. Jangan kadang-kadang orang tua suka malu-malu sih, belajar akhlak ente ketinggian. Iya, nggak usah malu-malu, malu sama ustad. Ini mah guru juga ada malu-malu. Guru lagi jalan naik motor panggil, banyak saya melihat itu kejadian ustad jatuh. Iya, nggak ada malu, begitu tinggalin. Makanya ada sekarang nggak pernah dipanggil Habib, gue nggak pernah nengok, udah. Hampir nabrak dulu, ayo depan, pamit. Depan kalau baca enak kan diruginya. Ke depan Mercy. Habis itu ditinggalin gitu. Ada cari siapa yang manggil, mau kurang ajar. Tinggalin itu jajaran teman. Pokoknya tak langsung aja. Nah, pada pagi ini saya nggak banyak lebar karena sudah kantor itu bikin apa? So, nasi ulam, nasi uduk. Kental sekali. Pantas ahli sunnah wal jamaah. Saya udah bilang tambahin As'ariyah wa Ma'tundiyah gitu, As'ari kita. Masalahnya ahli sunnah banyak kawe. Kalau Belakono juga ngakunya ahli sunnah. Walaupun nggak laku-laku. Ya kan? Mana saya hitung-hitung nih lagi ikut-ikutan hitung. Saya bilang cari satu lagi hitam, dapat gelas bentar. Tapi hitam-hitam begini gua kagak siah ya. Mentang-mentang dalam kotak siah ada alih terus. Ya, aku juga baca saya. Iya. Nah, pagi hari ini, makanya saya nggak mau serius-serius ketawa-tawa ntar makannya lahap. Sudah ngancam nih Ustaz, tadilah. Sudah ngancam dari semalam gua kagak makan. Bener kan? Wallah, saya nggak makan. Gua ancam subuh gua makan di sini. Gua makan enak, gua awas tuh. Para jamaah dari Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini saya cuma mau kasih tahu. Banyak orang dulu kadang-kadang saya lebih, saya itu kok begini-begini amat. Saya bilang nanti masih begini, saya mau begitu aja. Iya kan? Saya tanya bilang saya begini, gak usah diterusin, gue juga udah tahu urusannya dunia, urusannya cuan betul. Saya perlu kasih tahu nasihat saya punya orang tua, saya doain sebagai Mustafa. Hidup di dunia ini harus banyak-banyak sabar, sabar gedein. Karena kalau orang sabar itu biasanya dirunut oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi jatuh orang soleh. Berapa banyak orang yang sabar ngadepin urusan dunia, lari ke kiai minta amalan biar dunianya sukses. Karena yang dipikirin dunianya, ketika dapat amalan dari kiai, dari guru-guru kita, otaknya, mindsetnya udah ini urusan dunia insya Allah lagi. Karena berapa banyak di antara kita jujur aja, kalau aneh punya dunia, ya duit gitu, wah aneh mah masya Allah, wah maulid juga aneh siap. Tapi ketika udah diwujudkan dunianya, boro-boro, ingat ya. Karena dua-dua ini yang kita masuk, yang kita minta sama-sama, dua-dua ujian, Pak. Ada dua orang bersahabat, yang satu sama-sama susah nih dua-dua. Hari ke Habib, Bib, gak ada apa amalan Bib, biar urusan lancar, dagangan lancar. Kira-kira kalau punya dunia enak ntar buat bantu majelis. Rata-rata begitu kan, bohong terus. Sumpah Habib bapak begitu. Ada yang datang udah aki-aki, suwer Bib, suwer. Kalau udah berhasil udah datang boro-boro. Amplop ini kata dulunya yang kagak. Itu aneh. Datang ke kiai, datang
ke Habib dikasih amalan, dia baca amalan begini. Yang pertama saya bongkar di kitab Maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabda linal khairi kullahu. Baca. Tinggal antum cari dah tuh yang bisa jadi tawasulannya, yang mau ijazah. Tapi biasanya kalau dari kitab itu ijazahnya amiyah, boleh dibaca. Baca tuh, itu salah satu amalan yang bisa bikin kaya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Allah kirimkan salawat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, kekasihmu dan kekasih kita. Wah, bukain yang mampet dibukain. Ini anak muda, ini anak baru, gue tahu lo banyak yang nggak bisa duduk. Baca. Yang keduanya datang nih dua-dua Pak, dikasih amalan. Setelah dua-duanya amalan, yang pertama dia munajat sama-sama nangis sama doa. Hidup kontrak dulu. Iya. Ada yang masih kontrak? Yang masih kontrak sesuai beli rumah. Yang ada yang belum punya mobil? Sesuai insya Allah beli mobil. Kalau saya sekarang ogah doain orang mendingan nyumpahin aja dah. Nyumpahin cepat. Yang belum punya motor insya Allah punya motor. Datang dua-duanya nangis sama Allah. Yang satu digobul, kerjaannya emang jadi saklar. Orang temen kan dari dulu saklar, banyak nih. Maklar, cuman maklar sekarang sama maklar dulu jauh. Saya ngaji sama ikut, saya punya bapak, saya punya orang tua dari kecil ikut ngaji, ngentengin tas. Ya. Udah gitu kadang-kadang juga ngabisin makanannya gitu. Itu rata-rata muridnya maklar semua, orang tua baru orang tua. Tapi orang dulu walaupun maklar ninggalin rumah warisan. Anak sekarang sekolah tinggi-tinggi gaji 30 juta, bini ngaji 15 juta, semua modal cicilan mati, nggak ada ninggalin benda, betul? Orang kenapa yakin sama guru? Kalau lu mah minta doang, yakin kakak. Yang satu dikasih berhasil, punya usaha ya. Yang satu nggak berhasil, doa tuh bertahun-tahun itu aja, udah segitu aja, kagak ada peningkatan. Saudara-saudara, dua-duanya sesungguhnya diuji Allah. Ketika yang berhasil, kata Allah, malaikat coba dia kasih apa yang dia minta. Setelah dia minta, kita tunggu apakah dia masih datang kepadaku dengan menangis meneteskan air mata, merasa susah dalam kehidupan ini, tidak ada harapannya kepada orang lain kecuali harapannya kepada-Nya. Yang kedua, jangan kasih, biarkan aku tetap ingin ratapannya sampai akhir umur. Sesungguhnya ratapan tersebut akan aku ganti kelak nanti di akhirat. Dua-dua ujian, dikasih ujian, nggak dikasih ujian, ujung-ujungnya sabar ketika terima dunia yang pengen diharapin. Sabar nggak pegang dunia? Jangan-jangan punya dunia, wah lupa. Kemarin cium tangan bolak balik sama Ustaz. Sekarang kalau itu Ustaz, salaman dulu, tempeleng, berhenti. Temu Habib, wah ada begitu. Wah bolak balik, apa dicubit kan? Wah apa berasa? Wah. Ada yang jendol tapi cuma bikin ada tangannya jidah, mantap dah. Untung gue pakai minyak angin. Biasanya pakai minyak angin gitu. Tapi nyesel juga kalau gue pakai minyak angin dah. Udah dikasih dunianya dia lupa. Dia nggak sabar gue pegang dunia. Wah kata abahnya yang udah pegang dunia sama aja pegang bara api. Pegang bara dunia bisa bawa kita ke akhirat, bisa jeblosin kita ke dalam api. Yang kedua, sabar gak itu munajat, tetap gak dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak putus asa. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, Pak, kalau mau digobul hajatnya ada satu. Allah nggak langsung hajat ente digobul, tapi ada sesuatu dari Allah lebih daripada dunia dan seisinya. Illa 'alal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah di sini kasih kelunjuk. Dan kepada mereka orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ini biasanya ayat dipakai kalau Idul Adha, Pak, banyak dipakai. Kenapa? Mencontohkan kita kesabaran Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 7 tahun nungguin anak, puluhan tahun nungguin anak. Ujiannya berat. Orang sekarang ada orang-orang sekarang yang masih hampir tua, ya menjadi insan
Betawi. Betawi gede ambak nih. Iya benar, orang Betawi gede ambak. Gede ambak kapan? Coba kalau hari Jumat sebelah keluarin gocap orang Betawi kalau punya duit, wah pang, gocap nih. Hari cepet. Dah dalam hati ini guru itu ada. Tapi fungsinya, makanya antum boleh tanya dah, boleh tanya di Jakarta nggak usah jauh-jauh daerah. Maulid yang paling banyak, yang paling sukses, yang paling enak di mana? Kampung kita doang tempat. Makanya itu Ustaz di perutnya Masya Allah. Habibnya lah. 4 bulan lebih, kadang-kadang nyambung. Betul, ketemu Saban masih ada tuh. Besok mau, besok kumpul. Puasa Ramadan, hari terakhir masih bikin luahan, bukan begitu tuh. Maka dikit lagi itu mau haram, dikit profil awal, Ustaz tadi kenyang lagi. Kalau dia orang udah katanya sejaki dulu, dia kata aman udah sejaki, tapi pagi kita polisi dulu kan. Jadi saudara kembali lagi, dua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar nggak? Kalau sudah sabar, kita tergolong orang-orang yang sabar. Apaan? Wa amilu salihan. Ketika sabar, runtutannya Allah ajakin menjadi ngerjain amal-amal saleh. Nabi Allah Ibrahim 80 tahun baru punya anak. Nabi Allah Ibrahim soal ibadah, soal amal, masya Allah karena sabarnya terkenal penduduk langit. Malaikat puji kalau dia kurban bukan 10, 20, bukan ribuan ekor. Sampai dipuji imam malaikat. Terkenal penduduk langit. Jangan salah, ente umat Nabi Muhammad dikenalin Allah di seluruh penduduk lain ketika ente terharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata malaikat, ya Rabb, dia nggak datang kepada engkau minggu depan, dia nggak datang minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ketika datang ini umat Nabi Muhammad SAW, dia taubat kepada Allah, dia sujud, dipanggil malaikat, malaikat lihat nih, dia datangkan kepadaku, dia sujud kepadaku, dia berharap tuh, diperkenalkan. Kenapa? Gak ada yang lebih besar ujiannya Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Allah Ibrahim masih kalah sama Nabi Muhammad SAW. Intimidasinya, ya, buliannya. Makanya sekarang kita masih sabar. Kemarin ada fitnah keluarga Nabi, ya, mengenai nama Ubaidillah. Ya. Ubaidillah dibilang gak ada, pindah dari mana? Dari Mesir. Ya, dari Hijaz dari Mesir ke Hadramut. Karena situ dirubah namanya Abdullah. Ya. Itu kan beberapa nasabnya ada yang tertulis dan ada yang tidak. Ada juga yang tertulis namanya Abdullah. Nyampe di Hadramut karena dipanggil Abdullah, orangnya rendah diri karena Abdullah itu nama yang masyhur, nama orang yang gagah, nama orang yang alim, yang pantas menyambung dengan nama Abdullah itu orang-orang yang hebat. Ditasgir, dirubah jadi Ubaidillah. Bukan ini yang nasab. Kalau bicara nasab, nanti buka aja linknya Habib Hanif itu cukup buat dia. Cukup dah tuh buat pelajaran. Yang maksud aneh adalah Nabi jadi hina, warisan kita sebagai cucu Nabi bosen difitnah. Jadi cuma fitnah begitu, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kalau memang nasab habaib terputus, kenapa ente yakin mereka mauli? Kenapa ente yakin keluar batang? Hanya hati-hati, itu akhir zaman. Ya. Makanya ujian yang paling berat terima Nabi Muhammad SAW. Allah ngajarin sabar, di balik sabar ada makom yang tertinggi, dijadiin orang-orang yang soleh, beramal soleh. Ulaika lahu, kata Allah, ulaika lalu bagi mereka yang sabar, yang mengerjakan ibadah apa? Lahu maghfiratun, mereka dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah ampunan wa ajrun kabir. Jadi kalau kita mau semua hajat dunia dikabul Allah Subhanahu Wa Taala, banyak minta ampun. Dan yang pertama Allah berikan bukan yang apa yang bapak-bapak minta, tapi yang Allah pertama berikan adalah maghfirah. Kenapa dikasih maghfirah?
supaya besok berdoa ente punya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, mari kita hadiri bersama salat subuh berjamaah bersama GS3B sekecamatan Tebet yang diasuh oleh guru kita Dr. Umar dan Aidrus Al-Attas. Insyaallah dengan gerakan ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan keberkahan umat Nabi Muhammad SAW adalah di waktu paginya sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita hidupkan bersama setiap Sabtu, khususnya yang tinggal di wilayah sekecamatan Tebet. Kita hadiri, kita syiarkan, insyaallah kita meraih keberkahan. Amin ya Allah. Assalamualaikum فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي